Ya, itu satu sisi yang kamu mungkin merasa dengan tidak adanya mereka kamu kurang gitu. Tapi ada nggak pelajaran yang kamu kemudian jadikan sebuah pegangan agar mereka tuh senang terhadap kamu, mereka apresiasi, mereka tidak marah kepada kamu? Ada nggak pelajaran seperti itu? Jadi dia gimana aku juga jelasinnya gini. Iya, kamu alhamdulillah ketika di klinik kamu sudah melihat banyak hal, termasuk orang-orang yang nggak beruntung. Itu nggak? Ingat kejadian berapa hari yang lampau yang teman sekamar kamu mengalami kejang? Sehari berapa kali itu? Iya. Bagaimana kita bisa melihat dia dalam keadaan pun jauh dari orang tuanya, terus ngalami demikian gitu? Sedih kan? Iya, itu juga pelajaran buat dia. Karena dalam satu kondisi tertentu kadang kita ini tidak bisa yang namanya bersyukur. Kita tahu bersyukur kalau nikmatnya udah dicabut. Nah, salah satu nikmat yang dicabut dari kamu yang kemarin adalah bagaimana nikmatnya bersama orang tua. Ternyata begitu rasanya. Selama ini kamu bersama mereka, tetapi mungkin kamu acuh gitu. Malah cenderung kamu menganggap itu adalah hal yang biasa-biasa aja. Padahal itu nikmat besar. Bagaimana rasa sedih kamu ketika nggak bisa ngomong sama mama kamu, sama papa kamu, kan gitu. Bagaimana kemudian kesedihan itu kamu nggak bisa hindari gitu. Pengennya sehari aja, ternyata kan nggak. Terus berhari-hari, berminggu-minggu gitu. Dan bisa jadi kalau kamu juga tidak memanfaatkan syukur tadi, apabila kedua orang tua kamu diminta Allah pulang ya, kamu nggak bisa ketemu dia selamanya. Kata maaf nggak lagi berarti. Penyesalan juga tidak menjadikan sesuatu yang mengembalikan mereka, kan gitu. Nah, disitulah peran dimana kalau kita ini sebagai manusia yang utuh, meskipun kamu masih usia belia, kamu bisa berpikir ada ternyata aturan-aturan gitu ya, ada ternyata sesuatu yang harus kita sepakati ya. Jadi bukan berarti karena kalian adalah anak dengan orang tua atau segala sesuatunya menjadi boleh-boleh saja apapun itu. Nggak demikian gitu. Dari 20 deh. Ya, tetap ada aturannya. Hak dan kewajiban ada. Kamu anak dari mereka, maka kewajiban mereka adalah menafkahi kamu, menaungi kamu, memberikan pendidikan yang cukup, memastikan kamu tidak kekurangan apapun. Nah, kewajiban kamu juga ada, mentaati mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka, mengikuti saran-saran dan petunjuk mereka. Bukan dengan sifat egois kamu boleh melakukan apa aja. Kalau mereka tidak kemudian mengikuti apa yang kamu inginkan, terus kamu boleh merajuk, kamu boleh marah, kamu boleh mengintimidasi mereka. Nggak gitu. Sudah ditunjukkan bagaimana rasa nikmat itu diambil sama Allah. Sebentar itu, 1 bulan. Bagaimana kalau selamanya? Bisa kamu bayangkan nggak hidup kamu tanpa mereka gitu? Ada orang yang sayang sama kamu, ada, tapi tidak mungkin seperti orang tua kamu. Ya, contohnya waktu kamu di klinik, semua sayang sama kamu kan? Tapi sama nggak seperti orang tua kamu? Ya enggak. Sekedar, ya, bisa dibilang formalitas, bisa dibilang memang itu adalah etika bersosial. Gitu. Tapi basicnya adalah kamu telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga.
Apa itu? Cinta kasih yang selama ini kamu dapatkan. Kamu ini bertabur cinta kasih. Anak-anak begitu. Semua demikian. Ketika dia mengalami kekurangan, dia akan minta, dia akan merengek sama orang tuanya. Oh, saya minta ini, saya minta itu. Biasanya orang tua akan mengusahakan itu. Tapi pada saat dia mengusahakan, dia butuh effortnya, dia butuh upaya yang besar. Misal kamu minta handphone, tuh tunjuk tuh namanya ini gitu. Kamu yang kurang pikirkan misalnya berapa harga handphone itu, gitu kan? Terus bagaimana uangnya bisa membeli handphone itu? Nah ini kadang-kadang yang luput. Apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah evaluasi diri gitu. Oke, kamu sudah melakukan kesalahan banyak kemarin ya, sudah mempunyai pelajaran ya daripada kesalahan itu. Untuk apa? Untuk memperbaiki. Karena orang yang tidak belajar dari pengalaman, ini orang yang bodoh sejati. Kecuali kamu boleh dikatakan orang yang hilang akal. Kamu mau seperti Alsa gitu. Gimana dia? Itu anak berprestasi tadinya, juara kelas, luar biasa, nilai-nilainya bagus. Kakaknya itu Fanya, cum laude di UI. Gimana orang yang sepintar itu kamu lihat menyedihkan sekarang? Tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba seperti orang kegirangan. Andai kata kamu bertukar tempat sama dia, kamu pemalu. Betul nggak? Gimana nggak ada apa-apa tiba-tiba dia nangis gitu? Orang akan tanya, ini kenapa? Sudah diambil tuh nikmatnya. Masa kejayaan dia diambil Allah. Wallahu alam, kapan nanti kemudian dia kembali lagi? Tapi pelajaran yang pasti akan diambil adalah bagaimana dia sangat bersyukur di posisi kalau andai kata Allah mengembalikan hidupnya normal kembali. Nah, kamu ini di sana melihat tuh langsung, bukan katanya-katanya, bukan yang saya ngomong begini, kan kamu lihat langsung gitu. Bagaimana interaksi kamu dengan mereka? Keterbatasan dia, keterbatasan kamu di sana itu mengakibatkan apa? Adanya hikmah. Oh, ternyata hidup ini begini. Anak seusia kamu harus belajar hidup. Kamu bukan lagi anak-anak yang nggak punya risiko. Coba kamu apabila kamu memberikan satu pengaruh buruk terhadap teman kamu misalnya, kamu akan dibatasi itu sama orang tua. Jangan bergaul sama Muran. Saya lihat tuh nggak bener anaknya. Padahal kamu mungkin tidak merasa itu salah gitu. Kamu ingin merasakan sensasi sama teman kamu ya, mungkin jalan-jalan kemana dan lain sebagainya. Tapi kalau itu dianggap sebagai hukum normatif, ini dilihat ini benar apa enggak gitu. Ini kalau kamu hari ini setelah pulang, setelah Allah kembalikan nikmat yang besar ini kepada kamu, kamu tidak belajar, kerugian besar bagi kamu. Karena ujian itu berarti kamu belum lulus. Dan kalau belum lulus, nggak diangkat ujian, akan tambah. Satu soal belum selesai, tambah soal yang lainnya lagi. Ini belum selesai, ada lagi soal lainnya lagi. Kira-kira sanggup gak? Jadi adanya ujian selesaikan, baru ambil ujian yang lain lagi gitu. Hidup tuh begitu, nggak ada hidup yang sesuai dengan angan kita itu 100% nggak ada. Mungkin baru persen iya gitu. 100% nggak bisa. Kita minta sama Allah, mau aja itu kalau Allah izinkan, kalau Allah kasih. Kalau enggak, sudah kamu dipaksa untuk beradaptasi sama takdir itu. Nah, sama itu ketika kamu 1 bulan di sana, dipaksa kamu beradaptasi. Karena kalau kamu nggak bisa beradaptasi, kamu depresi. Betul nggak? Pasti. Dan saya sudah lihat anak-anak di sana itu dari matanya itu mereka berubah. Ada yang lebih kecil dari kamu kan? Gimana itu nakalnya itu? Itu luar biasa nakalnya itu.
orang tuanya dipukul apa segala macam. Sampai di sini nangis-nangis, iya maafin saya, iya saya mau janji nggak lagi gitu. Tapi kan kita nggak langsung percaya. Kakak bilang tuh Ya adalah kan kamu tahu. Yang kecil emang ada berapa kan nggak banyak. satu nih setahu aku Kak bilang kan Ya mungkin dia lebih tua dari kamu ya. Tapi dalam situasi normal dia kan anak kecil. Betul nggak? Iya. Coba gimana dia? Kalau dia lihat teman-temannya yang bebas di rumah gitu ya, tiba-tiba dia mendapatkan dirinya ada di sini. Terbatasan semuanya tuh. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Malah 3 hari pertama diborgol dia. Untuk apa? Untuk dia paham nih, kamu ini perlu diginiin karena bahaya gitu. Jadi sifatnya mengekang itu bukan kemudian menjadi mengambil rampas hak asasi dia, bukan. Agar dia tahu gitu, kalau dia itu nggak boleh berbuat semena-mena. Betul nggak? Kamu setuju nggak misalnya dia pukul bapaknya, pukul ibunya gitu, kalau dia minta sesuatu nggak dikasih? Kamu setuju nggak? Setuju? Dia pukul orang tuanya. kalau misalnya dia nggak dikasih habis itu dia mukul orang tuanya. Iya. Enggak. Iya, kenapa? Ya kan emang nggak boleh. Lah iya. Nah, ketika dia mengalami dan dia menjalankan hal tersebut kan tentu kan secara normatif itu nggak benar kan? Nah, dalam rangka kita ingin memperbaiki dia, makanya ada yang namanya rehabilitasi. Sama seperti kamu sekarang gitu. Ketika dia keluar, semoga nanti Allah kasih petunjuk. Iya kan? Enggak, dia tahu nih mana yang boleh, mana yang enggak. Sesuatu yang kita ini sebagai seorang anak kira-kira pantas atau tidak gitu ya. Kalau anak-anak yang soleh itu, jangankan marah, dia berhadapan sama orang tuanya aja dia menunduk. Kenapa? Rasa syukurnya. Ini kalau nggak ada beliau-beliau ini saya ini apa?